Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu tes intelijensi umum dengan topik analogi, soal part 6. Nomor 1. Pemerintah, titik 2, Perpu, titik 2, titik. A. Buruh demokrasi. B. Makan kenyang. C. MPR undang-undang. D. Hakim jaksa. Dan E. Menteri Kepres. Ini soal prediksi untuk CPNS tahun 2024. Kita jawab. Pemerintah itu menghasilkan Perpu, ya. Para MPR juga menghasilkan undang-undang. Kata kuncinya menghasilkan dan ruang lingkupnya pemerintahan. Yang kedua hasilnya harus mendapat ini pemerintah dan DPR ini harus mendapat persetujuan DPR, ya. Jadi pemerintah untuk menghasilkan Perpu harus mendapat persetujuan DPR juga menghasilkan undang-undang juga harus mempersetujuan dengan DPR. Jadi kata kuncinya ini adalah ini menghasilkan dan lingkup pemerintahan. Nah, sekarang yang lainnya, misalnya buruh demokrasi itu adalah buruh demokrasi tidak memiliki hubungan hierarki seperti pemerintah dan Perpu, ya. Demokrasi dan buruh tidak ada hubungan hierarki, mana yang duluan, mana yang sebagai bagian atau dan lainnya. Kemudian makan kenyang. Makan kenyang itu tidak memiliki hubungan kausalitas, ya, seperti pemerintah dan Perpu, ya. Ya, makannya akibatnya ya kenyang saja gitu, ya. Kemudian hakim jaksa. Nah, hakim jaksa ini sebelumnya kedua setara dalam sistem pendidikan, ya. Tidak ada bukan hakim adalah jaksa merupakan bagian hakim, ya tidak, ya. Jadi masing-masing setara dalam sistem peradilan. Kemudian Menteri Kepres. Nah, Menteri Kepres ini keputusan presiden itu memiliki hubungan hierarki dengan menteri. Yang melakukan ada Kepres, menteri yang melakukan sesuai dengan bidang yang jadi Kepres tersebut, tapi tidak seperti Perpu yang harus mendapat persetujuan DPR, ya. Jadi Kepres persetujuan presiden, sedangkan untuk DPR tidak perlu ada persetujuan untuk sebuah Kepres. Nah, itu jawabannya, ya. Kemudian jawabannya adalah C, MPR undang-undang. Kemudian nomor yang kedua, Pulau Morotai cuaca, gempa, mengungsi, banjir, hujan, dan longsor. Nah, kalau kita lihat sepintas ini, pulau itu ya Morotai salah satu, cuaca itu ya salah satunya adalah hujan, ya. Bukan cuaca adalah gempa, mengungsi, banjir, ataupun longsor. Nah, itu secara kita lihat langsung, ya. Kita akan bahas. Ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2001. Kita akan bahas, ya. Morotai itu salah satu atau nama dari sebuah pulau. Nah, berarti cuaca dan hujan itu adalah salah satu dari nama cuaca hujan, ya. Berarti jawabannya ini adalah D, ya. Ya, jadi kita secara langsung kita bisa melihatnya dengan mudah. Ini soal SKD CPNS tahun 2021. Kemudian yang ketiga, api bakar panas titik dan titik. Air lembab dingin, es beku dingin, udara segar hangat, kayu keras panjang, besi panas memuai. Kita jawab, ini merupakan soal prediksi CPNS tahun 2024, ya. Api bisa membakar dan menghasilkan panas. Berarti di sini bisa kita katakan es itu bisa membekukan dan menghasilkan dingin. Nah, kemudian yang lainnya, air tidak selalu lembab, ya. Kalau ada air belum tentu lembab dan tidak selalu juga menghasilkan dingin, ya. Jika bermanfaat, mohon di-share, ya. Nah, kemudian udara segar. Udara tidak selalu segar. Kemudian udara segar juga itu tidak terlalu hangat, ya. Kemudian kayu keras panjang. Kayu itu tidak selalu keras, ya. Ada kayu yang agak lemah. Kemudian kayu yang keras itu tidak selalu panjang, ada yang pendek, ya. Nah, itu yang menjadi acuannya. Terakhir, besi tidak selalu panas, ya. Besi tidak selalu panas. Meskipun panas, dia tidak selalu memuai. Nah, itu juga. Jadi, jawaban yang benar itu adalah es, beku, dan dingin. Nah, ini jawabannya yang di atas. Kemudian nomor yang keempat, kendaraan motor senjata. Nah, tajam, penjaga, pisau, potong, gerinda. Ya, dari sini bisa kita lihat adalah kendaraan itu salah satunya adalah motor. Berarti senjata itu salah satunya adalah pisau, ya, C. Tapi kita lihat jawab. Ini bukan soal prediksi CPNS tahun 2024. Kita lihat, ya. Kendaraan adalah salah satunya adalah motor. Berarti kalau senjata, salah satunya senjata itu adalah pisau. Nah, sedangkan untuk yang lainnya itu tajam, potong adalah sifat dari pisau. Bisa tajamnya itu
bisa ditajamkan, kemudian dia juga bisa sebagai memotong ya. Kemudian yang lainnya penjaga adalah salah satu guna dari senjata. Kemudian gerinda itu adalah salah satu dari alat pertukangan. Ya, jadi beda ya. Nah, jadi itu jawabannya mana adalah C, pisau. Kemudian yang kelima, Suka dengan videonya? Like dong. kijang melompat hutan. A. Merpati terbang udara. B. Tembakau rokok asap. C. Makanan nasi meja makan. D. Supir truk darat. Aku, kamu, bapak. Ya. Ini merupakan soal prediksi juga untuk CPNS tahun 2024. Kijang caranya melompat dan hidup identik dengan merpati terbang di udara ya. Kijang dengan melompat dan hidup di hutan. Identik dengan merpati terbang di udara. Ya. Melompatnya di hutan, atau hidupnya di hutan, ini terbang di udara, identik seperti itu. Kemudian lainnya itu tembakau dibuat rokok, jadi bukan cara hidupnya ya, dibakar menghasilkan asap. Nah, kemudian makanan salah satunya adalah nasi. Jadi ada bagian ya makanan itu adalah salah satunya nasi dan diletakkan di meja makan. Kemudian sopir itu menjalankan truk yang merupakan kendaraan darat ya. Jadi sopirnya menggunakan truk. Jadi kalau kijangnya sendiri ini cara hidupnya ada melompat. Sopir ini menjalankan ada alat semua. Jadi bukan sopirnya menjadi truk ya. Jadi truk ini bukan bagian dari sopir. Kalau kijang itu bagiannya melompat ya. Kemudian terakhir, aku dan kamu adalah anak papa. Bisa seperti itu. Aku dan kamu adalah anak papa. Berarti yang pas di sini memang merpati terbang di udara. Jadi ruang lingkupnya dia itu merpati, ruang lingkupnya caranya dia hidup di udara terbang, dan ruang lingkupnya di udara. Sama seperti kijang, caranya melompat dan ruang lingkupnya di hutan. Ya, jadi itu jawabannya adalah A, merpati terbang di udara. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Bangunlah mimpimu sendiri atau orang lain akan mempekerjakanmu untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.